Selamat berjumpa kembali. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Selamat untuk kelas 12. Semoga kalian tetap semangat belajar. Semangat belajarnya tambah ya. Oke. Di kelas 12 ini kalian akan belajar apa saja. Hari ini pertemuan ini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai materi apa saja yang akan kalian belajar di kelas 12 ya. Ini perhatikan, di kelas 12 kalian akan belajar materi yang pertama adalah limit fungsi, materi yang kedua ada turunan, materi yang ketiga ada integral. Jangan pusing dulu, apa itu limit fungsi, apa itu turunan, dan apa itu integral. Jangan buat pusing dulu sebelum kalian berusaha untuk belajar. Yakin kalian bisa ketika kalian mau berusaha. Lanjut ya, langsung saja ya. Pertemuan ini saya akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenai limit fungsi. Sebelum saya membahas operasi limit apa saja, tapi saya akan bahas dulu adalah konsep limit. Jadi biar kalian tuh paham dulu apa sih Bu itu limit fungsi ya. Pengertian limit, ingat, yang dinamakan limit itu adalah mendekati, kuncinya seperti itu, mendekati. Jadi lambangnya seperti ini, nanti bacanya adalah limit x mendekati c, fungsi fx sama dengan L. Fungsi fx ini mendekati c sama dengan L ya. Di limit nanti ada beberapa sifat seperti itu, banyak, walaupun banyak, ini hanya sifat. Yang penting itu adalah kalian tahu bahwa limit itu mendekati. Ketika kalian sudah belajar, pasti kalian akan tahu. Jadi jangan pusing dulu dengan sifat-sifat seperti ini. Sifat yang pertama, limit x mendekati c, k sama dengan k, dimana ini c nya itu adalah konstanta, c itu angka, bilangan, jadi konstanta. Saya kasih contoh seperti ini contohnya. Misalkan limit x mendekati 2, jadi c nya itu 2, k nya adalah juga bilangan tok, 3 misalkan sama dengan 3, karena di sini adalah x mendekati 2. X mendekati 2 di sini nggak ada x, berarti sama dengan tetap angka 3. Paham? Di sini kan limitnya x mendekati 2, sedangkan soalnya itu kan hanya 3 tanpa ada variabel x. Jadi langsung aja sama dengan, langsung bilangannya adalah 3. Lanjut untuk sifat yang kedua, limit x mendekati c, x sama dengan c. Itu seperti apa? Misalkan tetap sama ya, limit x mendekati 2, itu mintanya x, berarti sini misal 2 misal x, berarti sininya adalah kenapa sama dengan c, x nya mendekatinya berapa? 2, berarti nanti di sini diganti x nya 2. Jadi disubstitusi, dimasukkan x nya mendekati berapa, dimasukkan ke x nya itu 2. Itu yang ini namanya, dan ini hasil limitnya adalah 2. Misalkan lagi, misal x mendekati 2 dari fungsinya adalah 2x, maka sininya tinggal 2, x nya berapa mendekatinya 2, berarti dikalikan 2 sama dengan adalah 4. Jadi nilai limitnya adalah 4. Ingat, ketika kalian sudah memasukkan nilai substitusi x mendekati ini angka, silakan di sininya hilangkan kata limitnya, dihilangkan. Kalau kalian sudah memasukkan nilai x mendekatinya, maka sininya sudah enggak ada lagi limit, langsung angkanya begitu. Oke, untuk sifat yang ketiga ini merupakan yang ini. Sifat yang ketiga kan k fx, k nya itu bilangan, f nya adalah fungsi. Jadi limit x mendekati 2, 2x2 nya angka, x nya adalah fungsi. Jadi langsung aja 2 dikalikan x nya berapa, ini sama dengan 4. Ini sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat, limit x mendekati c, fx tambah gx sama dengan limit
X mendekati C fx ditambah limit X mendekati C gx. Berarti terdapat dua fungsi, perhatikan dua fungsi, yaitu fungsi fx sama gx. Contoh, limit X mendekati 2, misalkan C nya 2, fungsinya ada 2x ditambah fungsi yang satunya adalah 3x. 3x. Berarti nanti ketika kalian mau memasukkan langsung saja sesuai sifat, kalian bisa mengerjakan seperti ini aja langsung. 2 kali x nya mendekati nilainya berapa? 2, langsung aja 2 ditambah fungsi yang kedua adalah 3x. 3 dikali x nya berapa? 2 sama dengan 4 tambahkan 3 kali 2 6 sama dengan 10. Atau kalau pengen sesuai dengan sifatnya, kalian bisa juga mengerjakan seperti ini. Bisa juga mengerjakan seperti ini. Juga ini langsung tak masukkan, tapi kalau kalian ingin mengerjakan sifat berarti seperti ini. Limit X mendekati 2 ditambah limit X mendekati 2 3x. Jadi dua fungsinya ini dipisahkan dengan tanda jumlah ini kayak gini, tapi nanti hasilnya tetap sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 2 sama dengan tetap 10. Jadi kalian bisa mengerjakan langsung seperti ini dan juga dipisahkan seperti ini dengan sifat. Ini sifat yang keempat. Jadi saya sudah memberikan, mungkin untuk pertemuan yang ini saya akan menjelaskan cukupkan dari sifat 1, 2, 3, dan 4. Jika ada yang belum paham, silakan bisa tanyakan ke saya untuk lebih jelas. Kalian bisa searching di Google maupun YouTube mengenai contoh-contoh dari soal-soal limit, ada pembahasan. Jadi kalian tidak hanya terfokus dengan penjelasan di pembelajaran ini. Ya. Untuk yang sifat 5 sampai 9 silakan kalian searching di YouTube maupun Google, silakan, dan tolong fotokan hasil dari hasil kalian pembelajaran kalian yang searching dari sifat ke-5 sampai ke-9, bisa pilih 2 saja dari sifat ke-5 dari sifat yang ke-5 sampai ini ya, sifat ke-5 sampai 9 kalian bisa pilih 2 sifat. Cari contohnya, silakan contoh itu, hasil contoh dan pembahasannya itu difoto, nanti fotonya dikirimkan di absen link absen matematika kelas 12. Oke, jika ada yang belum paham bisa tanyakan ke saya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.